Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kemiskinan Jawa Tengah tak bisa terelakkan. Capres boneka dan juga pemilu 110 triliun rupiah. Orang Eropa dulu menyebut Jawa sebagai Java Dios, dari kata Java atau jauh yang berarti jarak yang melampaui. Raffles di dalam History of Java menyebut nama lain Pulau Jawa sebagai Nusa Kendang, Nusa Hara-Hara, atau Jawa Wood, yang berasal dari pendatang pertama India yang menemukan biji-bijian baru di tanah Jawa. Pulau Jawa abad 19 menjadi titik perdagangan terpenting dunia. Tanaman-tanaman komoditas ekspornya yang dieksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda melalui tanam paksa di tahun 1830 sampai tahun 1870 membuat rakyat biasa dan petani miskin. Sejarawan Robert van Niel di buku Sistem Tanam Paksa di Jawa menyebut, 70% petani Jawa kala itu dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kolonial. Para petani dipaksa menyerahkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman-tanaman ekspor dengan mengabaikan sawah dan kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka harus memikul beban memenuhi target ekspor yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Kekalahan dalam Perang Jawa tahun 1825-1830 membuat defisit kas Belanda, ditambah ongkos untuk membiayai perang melawan Belgia yang tidak sedikit jumlahnya. Itulah sebabnya Van den Bosch didatangkan. Perwira yang kekejamannya bukan di medan pertempuran ini merupakan konseptor tanam paksa. Ia menjadikan para bupati dan kepala daerah dari kalangan Bumiputra sebagai suksesor. Untuk wilayah yang mampu memenuhi target tanam paksa, para bupati dan kepala daerahnya diberikan hadiah dan kenaikan pangkat, serta birthright, yaitu semacam hak lahir untuk keturunan mereka buat meneruskan jabatan bupati atau kepala daerah secara turun-menurun. Dalam konteks sekarang, para bupati dan kepala daerah tersebut menjadi semacam peliharaan oligarki, sekaligus suksesor kepentingan bisnis oligarki yang bertindak merangkap cukong pada saat pilpres. Bagaimana praktek tanam paksa di Jawa Tengah saat itu? Secara umum, kerugian yang dialami rakyat di Pulau Jawa akibat tanam paksa berujung pada masifnya penderitaan dan kemiskinan yang terjadi secara merata. Beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Demak dan juga Gerobokan pada tahun 1848, 1849, dan 1850 misalnya, dilanda paceklik dan juga bencana kelaparan yang cukup panjang. Dalam waktu 2 tahun, jumlah penduduk di wilayah itu dilaporkan berkurang drastis akibat kematian karena kelaparan. Kekacauan sosial akibat tanam paksa juga terjadi di Rembang, Kedu, Banyumas, dan beberapa daerah sekitarnya. Sekarang pun rupanya terjadi paralelisme historis di bawah Gubernur Ganjar Pranowo yang kini semakin sibuk melakukan pencitraan lantaran kepingin jadi presiden. Jumlah daerah kemiskinan ekstrim di wilayah Jawa Tengah bertambah drastis dari 5 daerah kemiskinan ekstrim menjadi 19 daerah kemiskinan ekstrim. Ganjar yang banyak disebut oleh masyarakat sebagai capres boneka oligarki dianggap tidak mengurus rakyat daerahnya sendiri. Sikapnya terhadap kasus tanah Desa Wadas yang banyak dicemooh publik telah memperjelas tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat Jawa Tengah. Belum lama ini di Sragen, Jawa Tengah terbetik pula berita dalam sehari terjadi 3 kali peristiwa gantung diri yang dilakukan oleh warga di wilayah tersebut. Hal ini karena apa? Akibat kemiskinan. Model pencitraan yang selama ini dilakukan oleh Ganjar esensinya adalah mengulang cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi menjelang Pilpres 2014 yang terbukti gagal. Inti pencitraannya adalah kebohongan dan pura-pura memihak rakyat. Bertambahnya secara drastis daerah kemiskinan di Jawa Tengah, tidak adanya keberpihakan dalam persoalan Desa Wadas, dan juga keterkaitan nama Ganjar dalam kasus IKTP, merupakan contoh buruk komitmen pejabat publik kepada rakyat. Maka menjadi semakin suram masa depan negeri ini dan mayoritas rakyatnya apabila pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang yang telah dianggarkan akan menelan biaya 110 triliun rupiah hanya menghasilkan penguasa bermodal pencitraan tanpa integritas, track record yang positif, dan kemampuan problem solver. Biaya pemilu yang sangat besar seperti itu apakah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin hebat atau hanya pemimpin-pemimpin kelas boneka yang hanya mengandalkan pencitraan berbayar melalui poster RP dan juga media RP.
tandas tokoh nasional Dr. Rizal Ramli di akun Twitternya baru-baru ini. Pertanyaan penting ini esensinya mewakili suara kolektif mayoritas rakyat dan membangun kesadaran bahwa betapa berbahaya memilih pemimpin yang bertumpu pada pencitraan dengan modal kapital oligarki. Karena pada akhirnya sosok yang terpilih hanya akan mengabdi kepada kepentingan oligarki. Persis seperti para bupati dan kepala daerah di era tanam paksa yang menempatkan diri menjadi suksesor bagi Van den Bosch, yang apabila dihadapkan tuan-tuan oligarki yang merupakan junjungan mereka siap sedia untuk selalu berkata, "Duli paduka tuanku, akulah pelayan abdi setiamu," sambil kakinya menginjak rakyat. Seperti diketahui, data Jateng termiskin sulit untuk dibantah, malah Ganjar sibuk pencitraan capres, tapi gagal untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pandangan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya rajin pencitraan untuk calon presiden, tapi minim prestasi dinilai sulit dibantah kevalidannya. Banyak kalangan yang melayangkan kritik terhadap gaya kepemimpinan Ganjar. Salah satunya adalah ekonom senior Rizal Ramli. Rizal Ramli melayangkan kritik karena selama Ganjar memimpin, angka kemiskinan di Jawa Tengah justru mengalami peningkatan. Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur itu menyebut ada yang kebelet nyopras-nyapres, ancang-ancang, jadi boneka baru oligarki, modal polling dan media berbayar. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi, Riset dan Analisis Fadli Harahap juga turut mengomentari pernyataan ekonom Rizal Ramli tersebut. Bahkan Fadil juga mengiyakan narasi yang diutarakan oleh pengamat politik Rocky Gerung terkait dengan meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Tengah selama Ganjar memimpin. Menurut Fadli, apa yang disampaikan Rizal Ramli dan Rocky sangat sulit dibantah karena data yang ada di PPS benar adanya. Artinya apa yang dikerjakan Ganjar di 2 periode ini hanya lip service, hanya bisa mengangkat pamor pribadi tanpa bisa menunjukkan kinerja konkret sebagai kepala daerah. Dalam pandangan Fadli, tingginya angka kemiskinan Jateng mengindikasikan pemimpin daerahnya tidak bekerja serius dan cenderung hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Apalagi kalau yang digembar-gemborkan adalah masyarakat Jateng sejahtera.